Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Dio Seta. Dan dia menceritakan tentang adanya desa gaib di Gunung Merapi. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di cerita ini, saya mencoba mengangkat mitos desa gaib di Gunung Merapi yang sering menjadi perbincangan para pendaki. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama padaku. "Opo to iki? Niat banget kalian?" tanyaku yang sedikit heran. "Wis, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita nggak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang," ucap Rama meyakinkanku. "Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini nggak ada halangan yang berarti," balasku mencoba menenangkan mereka berdua. "Iyo, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu kami belajar, tidak satu pun gunung yang bisa diremehkan. Semua apapun itu pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur," jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki sudah memulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata, walaupun sudah berpisah, mereka sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun sudah tidak se ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami kepada Sang Pencipta. Matahari mulai terbenam. Langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat berhenti. Memang, dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa, sepanjang perjalanan aku merasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam
maupun pendaki lain. "Rama, kenapa berhenti?" tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa, Nan?" ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah serta taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama serta mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. "Danan, gimana?" Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini," jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. "Danan, ini benar jalannya?" tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. "Harusnya benar toh. Dari tadi nggak ada jalan lain," jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. "Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu," tanyaku pada Rama. "Iya, Danan. Dulu kita emang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya?" jawab Rama padaku. "Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat." Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter Kamila yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. "Danan, kamu gak merasa aneh?" tanya Rama padaku. "Iya, kita udah lama jalan. Tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya?" Aku setuju dengan Rama. "Emang kamu tahu kita ini diisengin apa enggak?" Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. "Kalau ada yang iseng, aku pasti sudah sadar. Tapi ini memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah nggak ada sama sekali," ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus berubah. Suasana hening ini menjadi semakin mencekam. "Api! Itu ada api, Danan!" ucap Yanto yang melihat seperti cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh.
kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. "Yanto, tunggu!" Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. "Kenapa, Nan?" tanya Rama. "Ini bau melati. Hati-hati," jawabku singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat dengan aroma melati itu, cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun, bukannya berasal dari api unggun. Rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga, kemenyan, dan disusun seperti sesajen. "Danan, ini apaan ya?" kata Yanto merasa sedikit takut. "Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku pun menoleh ke sekeliling. Namun, hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin itu. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk kurus, berambut panjang, merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah dia menyadari kehadiran kami. Ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. Apaan itu, Nan?" teriak Yanto yang ketakutan. "Itu demit alas toh. Tapi pasti ada yang manggil makhluk itu ke sini. Kayaknya lebih baik kita pergi deh," ucapku pada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Kalian gak bisa pergi." Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesajen ini belum ada yang membuatku gentar. Namun, saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah makin mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara sebuah benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh itu. Tangannya mencoba meraih, namun dia mengenali tekstur yang dia pegang itu. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di tangan Yanto dan menoleh ke arah Yanto. "Tolong!" Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka itu. "Danan, ini kepalanya siapa?" ucap Rama yang refleks melempar ke benda itu. Namun, rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Ia melihatnya dengan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. "Keluar kamu!" tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, makhluk itu malah menjauh.
Ora perlu. Aku wis entuk siji. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama, Rama di mana? Tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia di sini, gak jauh dari kita. Kali ini dia semakin panik dan segera menghubungi dengan HT yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun, Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. "Danan, tolong!" teriak Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun, mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. "Sst, kesini!" Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan. Kami berlari ke arahnya. Namun, belum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh, seolah meminta kami mengikutinya. Dan benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya. Dengan perlahan, di sana terlihat sebuah desa kecil. "Danan, Yanto, kesini!" Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. "Ram, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai sini?" tanyaku pada Rama. "Itu waktu terpisah sama kalian, aku ketemu sama mbak itu dan aku diajak ke sini," jelas Rama. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya?" Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. "Iya pak, bener jalannya lewat sini." Aku menjawab sekaligus mempertanyakan bapak itu. Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya?" Bapak itu bertanya sekali lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi dan menunjukkan rasa simpatinya. "Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga masih diincar," ucap bapak itu. Kami duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. "Mas, sini!" Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami.
Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya udah membantu kami keluar dari hutan," ucap Rama membuka pembicaraan. "Iya mas, gak apa-apa, udah biasa. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan untuk mencari tumbal," jawab perempuan itu. Kami saling menatap. Salah sedikit kami tadi sudah menjadi tumbal. "Udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana." Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. "Monggo mas, istirahat dulu di sini," ucap salah seorang warga desa menyambut kami. "Enje pak, matur nuwun." Kami pun segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. "Bu, ini ada tamu. Mbok yo disuguhi," perintah orang itu kepada istrinya. "Sudah pak, gak usah repot-repot. Kita udah bawa perbekalan kok," ucapku kepada bapak itu. "Halah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara. Banyak makanan yang sisa," ucapnya. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai adakan acara. Mataku berpandangan kepada pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. "Habis ada acara apa toh pak?" tanyaku penasaran. "Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini," jelas bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung serta orang-orang yang ada di sekitar balai desa. "Monggo dicicipi seadanya." Tiba-tiba istri dari warga desa yang menyambut kami datang tadi membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. "Ya sudah, dinikmatin dulu ya. Saya tinggal dulu," ucap warga desa itu. "Enje, terima kasih banyak," jawabku. Aku menghampiri Rama untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu terhenti ketika seorang wanita muncul menghampiri kami. "Jangan dimakan," ucap wanita itu dengan menatapku, dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku merasa pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. "Rama, Yanto, ayo kita pergi dari sini." Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga di sini. "Kenapa emang Nan? Kita istirahat dulu lah, ngemil dulu sedikit,"
ucap Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. "Udah nurut aja." Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. "Loh mas, kemana? Kok buru-buru?" tanya bapak itu. "Maaf pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar," jawabku. "Istirahat dulu mas, santai dulu. Nanti masih ada pementasan lagi," ucap bapak itu. "Pementasan opo toh pak, malam-malam begini?" tanya Rama penasaran. "Biasa mas, penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada lagi. Itu mbak-mbaknya udah siap menari." Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun, kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto, memaksa mereka untuk pergi. "Ngapunten ya pak, teman kami sudah kebelet," teriak Rama yang mengikutiku dengan paksa. Sepanjang perjalanan, aku membaca doa. Kami berjalan sambil sering mengabsen satu persatu agar tidak ada yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. "Danan, udah aman nih? Jelasin dong, kenapa kita tadi buru-buru?" tanya Yanto yang masih penasaran. "Aduh, tadi itu hampir aja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu," ceritaku kepada mereka. "Ah, yang bener kamu Nan. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita," protes lama yang mulai terlihat pucat. "Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan," jelasku sekali lagi. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung keluar dari cairan amis yang ada di botol Rama. Bleh. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu, serta mencuci botolnya dengan tanah dan mendoakannya agar terhindar dari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. "Danan, berarti pendaki tadi nggak bisa diselamatin?" tanya Rama padaku. Aku hanya menggeleng. Namun Rama masih tidak terima. "Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana?" tanya Rama. "Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa ku berbuat.
Setidaknya sekarang dengan kemampuanku aku bisa menyelamatkan kalian." Aku mencoba menjelaskan kondisinya pada Rama. "Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat dari mereka, mereka bisa diselamatkan?" tanya Rama sekali lagi. "Ya, mungkin saja bisa. Saat kita turun, kita sampaikan saja pada juru kunci. Seharusnya ia punya wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali." Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubra bersama pendaki lain. "Danan, katanya Pasar Bubra juga angker," tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. "Iya, tapi hari ini bukan pasarannya, tenang aja," jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun yang lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah terlebih dahulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami berusaha untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap untuk mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak, di mana terdapat tempat datar yang cukup luas, tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tak henti-hentinya kukagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. "Danan, Danan, sini aku fotoin!" teriak Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010 yang lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih. Sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. "Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya," pintaku pada Rama. "Buat apaan? Sejak kapan kamu narsis gitu?" tanya Rama penasaran. "Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit. Mereka yang nolongin aku dulu pas gagal kesini," jelasku pada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lain. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Dan sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali.
Beberapa foto KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong kepada juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. "Woi, Danan, neng di to kowe? Susah banget ditelepon." Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Lekku. "Hehe, di Merapi nggak ada sinyal. Maaf ya," jawabku pada Cahyo. "Merapi? Cari ilmu apa lagi kamu?" tanyanya dengan heran. "Alah, enggak. Ini loh bareng teman-teman kuliahku." "Oh, ya wes. Nek sudah beres, ndang balik. Ini pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Lek butuh bantuan," jelas Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti dia benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelah kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing, aku cukup senang. Setidaknya, walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak pernah aku lupakan. Selesai. Oke, itulah akhir dari tweetnya Mas Dioseta yang menceritakan tentang desa gaib yang ada di Gunung Merapi. Jadi, hampir semua gunung itu pasti punya kayak desa gaib sepertinya ya. Seperti di tempat saya, di daerah saya itu ada Gunung Arjuno. Itu punya pasar setan, terus ada desa gaib di sana. Tapi kalau kita sopan di gunung ya nggak masalah lah, nggak akan terjadi masalah. Tapi kadang itu gimana ya, kita nggak berbuat apa-apa, itu tetap ada aja gangguan. Tapi itu ya sudah biasa lah, mendaki gunung ya seperti itu. Meskipun saya belum pernah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.